Sahabat pecinta tanaman hias dan sahabat Indolina, jumpa lagi dengan Lina di channel YouTube saya, Indolina Channel. Ya, sahabat pecinta tanaman hias, video ini saya bikin khusus buat beberapa kemarin yang request untuk review saya punya hasil hunting. Nah, kebetulan saya hari ini di rumah, jadi saya coba untuk review hasil hunting saya dari teras rumah saya. Oh ya, sebenarnya sahabat pecinta tanaman hias udah banyak sebenarnya yang mampir ke teras rumah tanaman teras Sentul. Terima kasih banyak yang sudah mampir, yang berlangganan juga terima kasih banyak. Nah, hari ini kita akan coba review ya. Saya punya koleksi-koleksi yang ada di rumah. Sebenarnya bukan koleksian sih, tapi saya punya tanaman-tanaman hasil hunting dan ada yang sudah dirawat lama juga. Jadi kita coba lihat-lihat dulu ada apa aja di teras rumah saya. Nah, ini sebenarnya sekaligus sebagai inspirasi buat sahabat pecinta tanaman hias yang banyak yang ngeluh hasil huntingnya udah kebanyakan, bingung mau taruh di mana. Kebetulan saya baru habis sedikit renovasi ya, saya punya teras rumah, saya sulap dikit menjadi taman kecil. Mungkin video ini bisa menginspirasi sahabat pecinta tanaman hias ya, bisa utak-atik teras rumahnya bisa dibuat jadi taman yang mini, taman yang kecil, walaupun kecil tapi kelihatan lebih rapi ya, tertata lebih rapi dan lebih enak untuk dilihat. Oke, penasaran seperti apa? Ikuti terus video saya ya, jangan di skip. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan bagikan video ini. Buat sahabat Indolina yang terus mendukung channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita terus menjalin tali silaturahmi. Oke, kita langsung aja ya.
sahabat pecinta tanaman hias. Sebelum kita lanjut review tanaman hasil hunting di teras rumah saya, sedikit ngobrol-ngobrol tentang tanaman hias di rumah saya. Jadi awalnya tuh saya memang dari dulu suka bikin video, tapi videonya yang macam-macam ya. Ada video anak-anak, dulu sempat ikut sinergi, saya juga sempat bikin video sinergi juga. Nah, itu awalnya saya ngevlog. Nah, setelah masa covid ya, pas masuk di masa covid itu sekitar bulan, kalau nggak salah sekitar bulan Juni ya, mulai bulan Juni saya suka belanja tanaman. Saya sering belanja tanaman, lalu saya iseng bikin satu vlog tentang tanaman, karena memang saya suka selfie, kemudian suka bikin video untuk dokumentasi ya. Jadi apapun itu saya suka dokumentasikan. Nah, saya iseng masukin di YouTube saya, ternyata banyak peminatnya, banyak penontonnya. Ya udah, sekalian saya lanjutin ngevlog khusus tanaman. Nah, saya beli dulu waktu itu belanja tanaman sama teman saya. Kami sama-sama jalan belanja tanaman, kemudian mulai bikin video. Saat sudah mulai bikin video, tanaman yang belinya dari kecil-kecil akhirnya sudah mulai besar. Karena awalnya suka belanja tanamannya juga udah full. Kemudian ada seorang ibu, saya lupa namanya, dari Jakarta, entah gimana sampai bisa nyasar ke rumah. Waktu itu saya nggak di rumah, saya lagi ngevlog di Ciapus waktu itu. Nah, saya ditelepon sama teman saya, ini ada yang belanja tanaman, emang jualan tanaman? Saya bilang enggak. Dia bilang ada, katanya dari Jakarta mau beli tanaman. Karena udah terlanjur datang, jadi terpaksa tanaman yang saya rawat dari 1-2 daun yang sudah rimbun, akhirnya saya ya udah nggak apa-apa, kalau mau beli ya beli aja, nanti saya cari lagi. Jadi awal jualannya dari situ ya. Akhirnya saya beli lagi tanaman lagi, dan akhirnya ternyata banyak sahabat pecinta tanaman hias. Saya bikin satu video waktu itu ya, tapi banyak yang nggak tahu kalau itu di teras rumah saya. Dan ternyata pas yang datang banyak, itu ketemunya sama saya. Saya bersyukur dengan ngevlog seperti ini, jualan tanaman. Saya jadi merasa ketemu keluarga baru, sahabat-sahabat baru yang dulunya tidak kenal, mampir ke rumah, sering ngobrol, akhirnya jadi teman dekat. Ada yang jadi teman curhat juga. Aduh, jadi senang banget ya. Ternyata saya masuk di lingkungan tanaman hias ini banyak manfaatnya banget buat saya. Selain pertama ya untuk memperhijau ya, penghijauan di rumah. Terus yang kedua juga dengan merawat tanaman ini buat saya pribadi ya, saya nggak tahu buat teman-teman, mungkin juga ada yang merasakan tanaman ini benar-benar menularkan nilai positif ke dalam diri kita. Jadi merawat tanaman itu banyak nilai plus menurut saya ya, banyak nilai plus yang saya dapat dari merawat tanaman. Nah, mungkin menurut teman-teman seperti apa? Mungkin ada yang ngerasain atau gimana dengan bercocok tanam atau senang dengan tanaman hias. Mungkin ada pengalaman-pengalaman teman-teman, boleh di-share di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa bahas di video-video saya yang selanjutnya. Nah, oke, jadi itu sekilas awalnya saya ngevlog video tanaman, kemudian jualan tanaman di teras rumah. Jadi yang pengen mampir di teras rumah saya boleh mampir. Yang mau cari di Google, ada di Google namanya tanaman teras sentul. Saya kasih nama karena benar-benar saya jualan di teras rumah. Kemudian ya udah banyak juga yang mampir ya. Terima kasih banyak yang sudah mampir di teras rumah saya. Saya senang banget bisa bersahabat, bisa kenal dengan sahabat pecinta tanaman hias dari manapun. Dan banyak juga yang sudah hunting bareng saya di Ciapus. Yang mau hunting bareng, ayo boleh kontak saya, kita boleh hunting bareng kok di Ciapus. Jadi yang request pengen hunting bareng, ayo nanti kita atur waktu kapan bisa hunting bareng. Mungkin ada beberapa sahabat pecinta tanaman hias yang selama ini selalu mengikuti video saya, pengen ngevlog bareng saya welcome banget ya. Saya senang banget. Kak Virgin kalau sudah ada waktu ya, saya sama Kak Virgin itu tinggal di Bogor juga, sempat juga mampir ke rumah. Nah, sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Virgin, pengen ngevlog bareng. Di Kuntum itu sebenarnya banyak tanaman hias juga. Selain kita sambil rekreasi, kita bisa belanja tanaman, bisa belanja sayur dan macam-macam di Kuntum. Nah, Kak Virgin ya, nanti tunggu video-video saya bersama Kak Virgin dari Kuntum, tapi saya belum pastikan kapan saya bisa bikin video bareng Kak Virgin di sana.
Ya, oke, sekarang kita mau lanjut dulu review. Saya punya hasil hunting di rumah. Yang pengen adopsi, dipersilakan mampir. Karena untuk saat ini saya juga menjadi sebagian tanaman saya itu saya jual. Jadi saya senang belanja. Setiap kali saya nge-vlog, saya suka belanja juga. Jadi kebanyakan di rumah. Jadi saya mau share. Siapa yang mungkin ada yang senang dengan tanaman saya, boleh mampir di rumah. Boleh adopsi juga beberapa kalau ada yang mau. Ya, so itu dia. Kita lanjut ya. Kita mau review dulu hasil hunting saya. Sahabat pecinta tanaman hias yang mungkin sering main ke Sentul, lagi weekend, lagi liburan, atau kulineran di Sentul, boleh mampir di rumah. Gak harus belanja sih, sambil ngobrol-ngobrol di rumah. Mungkin ada yang pengen ngopi juga. It's okay, welcome. Saya selalu welcome. Karena saya orangnya suka berteman sama siapapun. Saya tidak pernah memandang itu dari segi keyakinan, itu saya nggak melihat itu, tapi saya selalu menjalin tali silaturahmi dengan siapapun. Ya, untuk sahabat Indolina, jadi kebetulan karena tempat saya ngevlog itu banyakkan di Capus ya, seperti yang teman-teman lihat. Jadi dulu saya sempat punya koleksi aglonema, cuman udah habis ya. Yang datang di rumah, mampir di rumah pada senang lihat dan diadopsi. So mungkin next time saya bisa tambahkan dengan koleksi aglonema di sini. Ada beberapa koleksi peperonia, tapi ini yang ya seperti teman-teman tahu, ini yang lucu-lucu dan harganya juga murah, mulai dari 35 ribuan. Kalau ini yang Burlemax variegata ya, harganya ini sih ada beberapa, enggak banyak, hanya ada beberapa dan belum terlalu bagus juga. Jadi kalau mungkin ada yang mau, boleh tanya-tanya nanti, karena ada sebagian juga yang pengen digedein dulu. Kalau ini melanonya ukurannya seperti ini. Melano saya kebetulan saya belum kebeli yang panjang daunnya, tapi sebenarnya keinginan hati pengen banget beli yang ukuran panjang ya. Ini melanonya mungkin 4,5 ya, kalau ada yang pengen, 450.000 harga melanonya. Kemudian ini tarantula, ukurannya udah besar ya, daunnya udah kurang lebih seperti ini. Nah ini tuh ada 4 daun, 1, 2, 3 dan 4 daun. Untuk 4 daun ini harganya di 450 untuk ukuran yang besar seperti ini. Nah ini saya punya ada satu koleksi Watsoniana, ini baru sedaun sih, tapi lumayan besar daunnya seperti ini, di harga 300.000 ya. Jadi kalau ada yang pengen boleh lokasinya. Dan di bawah sini tuh ada waru variegata. Ini waru variegata dari kemarin memang termasuk banyak juga yang mesan ke saya, jadi saya masih punya sisa 2 stok sih, sisa 2 pohon juga. Waru variegatanya untuk segini saya hargai 135.000. Ini ukurannya agak tinggi ya, banyak tinggi, dan variegatanya itu seperti ini, mewah ya, variegatanya cakep. Kalau yang gini di bawah sini, nah kita kesini dulu. Ini ada Mexicanum, Philodendron Mexicanum. Ini saya punya beberapa pot ya, kalau ada yang pengen boleh langsung ini aja ya. Harganya mulai dari 135.000 untuk ukuran yang seperti ini ya. Untuk ukuran seperti ini. Kalau yang di bawah sini ada Homalomena, ada yang rimbun ya, ada yang rimbun. Ini yang rimbun ini isinya 3 pohon. Untuk ukurannya daunnya yang seperti ini ya, udah besar-besar. Itu harganya jadi ada yang kecil-kecil juga seperti ini. Nah Homalomenya ini saya jual dari harga 35.000, tergantung ukurannya ya, jadi beda ukuran, beda harganya juga. Di sini ada Homa Army juga, tapi yang ini daunnya bulat-bulat seperti ini, lebih bulat daunnya. Kalau yang Homa Army ini untuk bulat daunnya. Di bagian sini saya punya ada violin saya, Philodendron violin ya, Philo violin. Harganya di ini ada yang agak kecil, harganya dari 100.000,
yang kecilnya 100.000, kemudian ukuran yang agak gede seperti ini itu harganya 115.000. Ini yang pilot terbalik. Pilot terbalik saya hargai 100.000 juga. Dan yang ini Calathea sepat, harganya di 35.000. Di bagian bawah sini juga ada Hoya. Ada beberapa jenis Hoya. Mulai harga dari 35.000. Ada Hoya yang seperti ini. Daunnya kecil-kecil unik, tapi nih seperti ini. Lucu ya daunnya. Nah, yang seperti itu harganya di 45.000. Itu rata-rata dua pohon. Kemudian Hoya yang tricolor, ini ada Hoya tricolor, harganya 35.000 juga. Kemudian di bagian sini ada peperomia karet. Peperomia karet harganya di 60.000 untuk ukuran besar seperti ini ya. Jadi ini udah rimbun. Kemudian yang ini jenis begonia lokalan. Ini juga jenis begonia lokalan tuh. Saya kasih harga mulai 35.000 yang seperti ini. 35.000, tapi ini ukurannya besar ya teman-teman. Ada yang ukuran agak kecil 25.000 boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang ini begonia saya kurang tahu namanya ini. Begonia jenis apa? Ini 45 harganya. Ada berapa daun ya? Tuh 2 3 4 5, ada 6 daun. Udah ada daun kecil muncul lagi. Kemudian ini ada yang jari 35.000. Apa lagi ya? Ini rata-rata di bagian sini sih banyakan begonia. Tapi begonia sekarang agak susah nyarinya ya. Polka dot ini yang ukuran besar. Ini 60.000. Kalau yang ini silver, begonia silver, itu di harga yang ukuran besar ya. Ini ada 3 batang 40.000. Kemudian ada begonia karpetnya juga. Nama ini saya kurang tahu ya, tapi di pembelinya rata-rata ngomongnya tuh begonia karpet, jadi saya ngomongnya juga begonia karpet. Ini di harga 80. Kemudian yang ada yang besar ada yang kecil, jadi beda harga ya. Yang ini juga. Kalau yang ini harganya di 50.000. Nah, bagian atas saya punya ini, kemarin saya punya banyak tapi langsung habis juga ya. Saya punya iron cross. Iron cross kemarin saya jual di harga 100.000. Kemudian di sini ada Pilo gloriosum, ada yang satu daun, harganya mulai 100.000-an ya. Ini ada yang 3 daun. Ada peperomia silver, harganya 45.000. Nah, di atas juga ada beberapa jenis peperomia. Nah, di atas nggak terlalu kelihatan nih. Ini ada Calathea albo, saya punya. Varigatanya luar biasa cantik banget. Kalau ada yang mau boleh langsung tanya aja ya. Pilo dragon. Nih. Pilo dragon saya ini dijual dengan harga 200.000. Ukuran besar seperti ini ya. Jadi besar rimbun. Harganya 200.000 rupiah. Kemana lagi ya? Di bagian sini sih yang kecil-kecil ya. Ada lokasia, dragon scale 4 daun. 4 daun harganya di 125. Oh ya, tadi ada yang kelewat di sini, ghost mint. Ini ghost mintnya harganya 160.000 untuk ghost mint. Nah, di bagian bawah sini tuh ada suplir yang butterfly. Kalau orang bilang ini suplir butterfly, itu harganya 35.000. Terus ada suplir, sebenarnya ini sama ya jenisnya, tapi ini besar dan rimbun.
Kalau ini harganya 90.000, yang besarnya seperti ini rimbun 90.000, yang kecilnya tadi 35.000, udah lebih murah yang kecil. Di bagian sini ada kaladium. Kaladium sexy pink masih di seperti yang dulu ya, masih 15 ribuan satu pohon. Nah, terus yang ini itu rimbun satu pot, banyak pohonnya, hanya 35.000. Yang nyari monstera, saya masih punya monstera borsigiana. Ini ada 5 daun ya, 5 daun, daunnya udah kebelah-kebelah gini, harganya 200.000 rupiah borsigiana. Kemudian ini ada siapense. Nih siapense nya ini besar banget ya, ada 1 2 3 4 5, ada 6 daun tuh, ukuran daunnya kurang lebih seperti ini. Nah ini di harga 200.000 kalau ada yang pengen. Ini tinggi ya, ukuran tingginya itu udah lebih tinggi dari turus ya, jadi bisa ngukur tingginya seperti apa ya. Biar terus harganya 200.000. Ada yang agak kecil ini 100.000, kemudian yang besarnya ini 150.000 rupiah. Nah untuk yang sini ada, oh ya, saya punya koleksi manjula, masih banyak yang nyari manjula ya, boleh kontak saya. Ini manjulanya udah, karena sekarang agak sulit nyari manjula ya, jadi manjulanya saya mulai dari harga 55.000 yang agak kecil, jadi beda ukurannya. Untuk yang besarnya ini lebih banyak hijaunya, saya juga bingung, lebih banyak hijaunya. Nah ini untuk ukuran yang seperti ini tuh harganya 200.000 ya, yang besarnya. Yang ini dengan ini saya masih punya beberapa, tapi yang ukuran kecil seperti ini ya, itu 55.000 harganya. Kemudian untuk ukuran yang seperti ini tuh harganya di 100.000. Ini ada melano, ada mican, ukurannya tinggi banget ya. Nah udah jauh lebih tinggi dari turus. Ini harganya 60.000. Kemudian ini ada skindapsus argeriolus, ada beberapa pot udah mulai tinggi juga di harga ini seperti ini ya, subur banget ini, saya senang banget lihatnya. Skindapsusnya di harga 70.000 untuk ukuran yang tinggi. Kemudian apalagi nih di sini, oh ya, ini hasil hunting saya. Kebetulan saya senang dengan jenis-jenis kuping gajah. Yang gedenya kan mahal, jadi saya suka belinya yang masih baby ukuran baby. Ada tarantula, ada yang silver, ada yang mangkok juga. Saya belinya yang murah-murah aja, yang ukuran seperti ini, nanti kan jadi gede sendiri. Kemudian ada yang pink juga, 45 ribuan ya. Syngonium pink harganya 45 ribuan. Kemudian ada Syngonium area allusion di sini. Ini saya jual 40.000 karena ini lumayan rimbun ya. Area allusion yang udah besar dan rimbun, harganya 45.000. Ada ini juga. Yang ini mango allusion saya jualnya 50.000 ya. Ini ukurannya udah besar juga, cakep. Ada yang agak kecil itu saya jualnya 35.000. Yang agak kecil mango allusion yang kecil. Kalau yang ini mau murah 15 ribuan. Terus di bawah sini saya punya kuping gajah batang kotak, kalong ya. Kalong batang kotak ini batang kotak sisa satu, kemarin udah diambil juga satu, daunnya udah besar seperti ini. Ini harganya 200.000. Ini udah 3 daun ya. 3 daun batang kotak. Kalong 150.000. 200.000. Ini yang Chrysanthemum yang ini yang biasa ya, Chrysanthemum yang kecil. Ini harganya di 100.000. Kalau ini yang Magnificum, cuman saya nggak terlalu tahu ini hasil silangan apa dengan apa. Tapi ini Magnificum ada 3 daun. Harganya 180. Nah, apalagi di sini ada yang murah-murah juga, harganya di 10.000. Harganya 10 ribuan. Ada Miana juga.
Miana 5 ribuan ya. Saya punya Miana harganya 5 ribuan. Ini saya mau tunjukin Miana yang ukurannya agak besar. Yang nyari Miana, kita masih punya stok Miana di sini, harganya 5 ribuan. Ya, kita punya stok Miana. Harga 5 ribuan. Kemudian ini ada pilo. Yang pilo jenis seperti ini tuh udah lumayan tinggi ya. Ini udah pakai turus juga di harga 70.000. Untuk di sini ada beberapa jenis Calathea juga. Calathea-nya dari harga 35 ya. Jenis Calathea. Kemudian ada karet kebo juga. Ini ada Colocasia yang daunnya seperti ini. Jadi ini karakternya agak beda sendiri. Ini ada 2 pohon, harganya 150. Di bagian sini tuh ada macam-macam. Jadi ada jenis Philo lemon. Philo lemon saya harganya satu pohon ukuran seperti ini di harga 35.000. Kemudian ada ini Siri Gading lemon juga. Ini yang rimbun-rimbun ya. Siri Gading lemon rimbun seperti ini, harganya 45.000. Nah, ini ada Enjoy ukuran yang rimbun juga, harganya sama 45 ribuan. Apalagi ya mau intip-intip, coba bagian bawah sini ada Siri lemon. Nih, Siri lemon murah, harganya dari 25 ribuan. Yang ukuran seperti ini tuh 25 ribuan. Dan ya mungkin itu aja ya, nggak terlalu banyak, koleksi saya nggak banyak juga. Jadi yang mau coba ceki-ceki boleh langsung dikepoin aja. Ini ada jenis ini yang bicolor ya, pictum. Saya masih punya bicolor dengan tricolor, tapi udah nggak tahu berserak di mana aja. Ini yang pictum bicolor, harganya di 70 ribuan. Kemudian ini ada Siribada. Ini masih banyak yang nyari. Nah, ukurannya seperti ini. Itu harganya 50.000. Ini udah lumayan tinggi ya. Jadi udah mulai menjalar, cuman merambat. Hanya saya belum kasih turus saja. Ini 50 ribuan. Ya, yang mau mampir boleh langsung mampir aja. Yang mau tanya-tanya boleh langsung WhatsApp, boleh. Jadi ya mungkin itu ya, saya punya. Ini ada Siri Brazil, tapi enggak ini lagi ya. Siri Brazil untuk ukuran yang seperti ini tuh 60.000, udah pakai turus, pakai pot cantik. Ya mungkin itu dulu. Kalau ini Anthurium apa ya, kalau saya suka bilangnya ini Anthurium lily. Yang ini Anthurium lily yang ini. Nah, ini belinya di Kang Ian. Itu mungkin ada yang sempat nonton video saya tempat pembibitan yang saya masak-masak sekam. Nah, ini di sini nih tempat belinya. Ini cakep banget. Saya senang banget lihatnya. Kemudian ini kuping gajah saya ini udah botak sebenarnya indukannya. Dulu ini rimbun full satu pot dan saya udah pisah-pisahin. Tapi ini udah keluar anak-anaknya tuh. Udah banyak anaknya yang mau keluar. Jadi kuping gajah ini sebenarnya kalau udah rimbun, apalagi yang jenis rumpun, semakin kita pisahin dia akan semakin banyak tunas-tunas baru yang muncul. Ini tinggal berapa, padahal dulu ini udah full satu pot, udah sampai kelebihan, jadi saya sempat ganti pot juga sih. Kalau ini Anthurium jari ya, Anthurium jari. Nah, kadang-kadang saya belinya tuh yang masih jelek-jelek kayak gini, saya belinya murah. Terus bikin bagusnya caranya gimana? Ini kita tunggu tunas daun-daun baru muncul. Ini ada daun baru lagi yang mau keluar tuh. Nah, daun baru mau keluar, jadi yang jeleknya kita buang, dia akan tumbuh jadi lebih cantik lagi. Jadi saya punya cara nanam seperti itu ya.